Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, seperti yang dilihat saat ini saya sedang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Semarang. Ya saya sedang dari arah Temanggung menuju ke Semarang. Oke, kita gas. Nah, saya sudah berada di Kabupaten Semarang ya. Alhamdulillah pagi ini begitu cerah dan semangat. Isi apa itu bikin ya, sedikit pemanis buatannya, editing ya, biar gak lupa. eh Saat ini saya sedang, wah ada iklan rokok juga. Saat ini saya sedang berangkat kerja ke daerah Salatiga. Ya kalau saya nggak lewat mana itu Telomoyo, lewat Brabak Magelang, saya biasanya lewat sini. Jaraknya udah saya bahas lebih jauh, lewat jalan ini yang saya lewati ini, cuma waktu tempuhnya sama. Misalkan sama-sama menggunakan kecepatan 60 km per jam, tapi ini nggak sampai 60 ini. Ya, saya sedang tidak terburu-buru, lagi santai menikmati perjalanan. Ya 50 km per jam nggak masalah. Apalagi ini. Ya itu adalah sebagian material yang ada di gudang. Saya gunakan properti untuk untuk pemanis buatan ini. Untuk editing ya. Ya maklum lah, masih belajar. Siapa tahu lebih videonya menjadi lebih bagus, banyak yang nonton. Sedikit lucu-lucuan aja. Waktu saya belum pernah, ya sama sekali belum pernah ke Semarang. Yang ada dalam pikiran saya, Semarang itu ibu kota provinsi Jawa Tengah. Jadi isinya adalah perkotaan semua, mobil-mobil, nggak ada hutan seperti kiri kanan kita ini. Ternyata ya tempatnya seperti ini, bagus, tidak ya maksudnya berbeda dengan apa yang saya bayangkan dulu. Tahunnya yang ada itu ya kereta api, ya pesawat, ya mobil, nggak ada sawah, nggak ada ladang, nggak ada kebun. Dan ini saya sedang berada di daerah Jambu ya, sampai di daerah Jambu. Antara Jambu dan perbatasan Ambarawa itu ada 3 pom bensin. Sering lewat jadi hafal. Jadi kalau lewat sini tidak terlalu khawatir ketika bahan bakar di indikator terlihat ya di warna merah ya. Oh habis. Kalau lewat mana itu sekarang Langit Gerabak Telomoyo, itu dari Gerabak sampai Getasan, bukan sampai mana itu, sampai Tengaran, itu nggak ada pom bensin sama sekali. Ya kalau Pertasop ada, cuma untuk kaum mendang-mending seperti saya itu kan belinya Pertalite. Ya insya Allah dengan jadi YouTuber ini perekonomian saya bisa lebih baik. Jadi nanti belinya pertama. Ya perbandingan kualitas Pertalite dan Pertamax kan lebih bagus. Pertamax ya beda harga, beda kualitas. Uang tidak pernah bohong. Itu quotes hari ini ya. Dan kalau kita lewat jalan ini SPBU banyak, ada sekitar 5 sampai 6 dari Semarang sampai Kabupaten Semarang sampai Salatiga ya. Tapi kalau dari Gerabak sampai daerah Tengaran nggak ada sama sekali. Ya kalau Pertasop banyak lah ada. Kalau Pertasop ya, kalau dan orang-orang yang jual bensin eceran itu banyak. Demikian soal pom bensin. Mungkin ke tema yang lain. Dan saat ini saya memang sedang tidak terburu-buru, tapi kalau mau mampir ngopi di Eva Coffee House
kayaknya juga nanti memakan waktu yang lama ya di sini. Jadi nanti terburu-buru. Dan lagian kopinya katanya pahit semua. Katanya. Ya, yang saya dengar kalau di kafe-kafe itu kopinya itu nggak ada yang manis. Ya nggak tahu kalau di Cafe Eva mungkin komplit ini bagi yang benar-benar pecinta kopi. Jadi kopi pahit itu mereka bisa menikmati. Kalau saya terus kopi doyan, tapi minuman kopi ya, minum kopi saya doyan. Tapi kalau pahit enggak lah. Enggak suka obat juga saya. Kopi pahit, obat pahit enggak suka. Hal-hal yang pahit, bahkan kehidupan yang pahit pun saya enggak suka sebetulnya. Saya sukanya kopi manis ya. Ya entah itu kopi racikan sendiri, roaster sendiri, tapi kalau ada gulanya ya bisa minum lah. Walaupun saya lebih sering beli kopi kemasan. Ya, bisa saya sebut nama ya, nggak apa-apa, ini kan bukan TV. Ya, Gode Cappuccino suka, terus Torabika suka. Ya, asal kopi manis lah. Kopi hitam plus gula, ya bisa. Di rumah juga sering ngopi, tapi kopi panenan sendiri. Jadi kita ya mertua ya, mertua punya kebun kopi, kita yang petik, kita yang mengirim ke tempat roaster, nanti dikasih ke orang tua kan udah jadi. Nah kita dapat bagiannya. Ya, saya kasih bocoran, saya adalah menantu idaman. Yang kadang muji saya, muji diri sendiri aja, yang lainnya nggak ada. Nggak apa-apa ya, penyemangat. Jika Anda dari Gapura tadi pukul 6 ya, pukul 6 pagi, Anda bisa memiliki jalan ini sendiri. Masih tidak seramai ini. Jadi kalau jam 6 dari Gapura Kabupaten Semarang tadi, selamat datang di Kabupaten Semarang. Ini jalan masih sepi. Anda mau menggunakan kecepatan 220 km per jam itu bebas, itu aman selama Anda punya skill yang bagus ya. Selevel Valentino Rossi and friend ya. Kalau untuk saat ini udah hampir jam 7 ya, udah ramai, banyak anak-anak sekolah. Seperti yang terlihat truk-truk muatan ya, kan nggak bisa jalan cepat ya, jadi harus jalan pelan. Dan kita dalam menyalip pun juga harus berhati-hati, karena yang ramai itu nggak di jalur kita, tapi juga di jalur lawan arah juga. Dan ini medannya berkelok-kelok, Anda kalau nggak hafal juga cukup beresiko kalau Anda ngebut. Bagi yang sudah hafal jalan, terus skill drivernya, skill ridingnya oke, seperti para pembalap MotoGP, raja jalanan. Kalau di sinetron itu apa itu? Anak jalanan ya. Anak jalanan isinya orang-orang kaya. Oke, kita melewati rest area restoran bawang putih. Ayam bawang putih tadi ya. Ya itu rest area. Kalau dengar rest area itu saya jadi ingat Lebaran, jadi ingat apa itu, musim mudik. Nah ini puasa tinggal menghitung hari ini. Ya, puasa bulan yang dinantikan oleh para kaum muslim ya. Meskipun kaum non muslim, orang Kristen, orang yang beragama juga menantikan, karena bisnis begitu berlimpah ya, berjalan lancar di bulan penuh berkah. Ya namanya bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Jadi semua dapat berkahnya, nggak cuma orang Islam saja yang dapat berkahnya. Orang jualan lari, jualan takjil, jualan pakaian, jualan segala macam. Dan oke, kita sudah menyeberang jalan ya. Kita sudah memasuki jalan alternatif dari Jalan Magelang Semarang ini menuju Salatiga via Banyu Biru. Jadi nanti ya kita tidak lewat Jalan Lingkar Ambarawa. Tadi kita langsung putus saja nyebrang jalan ya.
di daerah Kerajaan itu sudah termasuk Ambarawa. Oh ya, ngomong-ngomong soal puasa ya, puasa itu bulan yang penuh berkah. Jadilah saya sampaikan, yang mendapat berkah gak cuma orang-orang yang berpuasa saja, orang Islam saja semua dapat berkahnya. Jadi mungkin kalau saya pribadi, bulan puasa itu berat-beratnya di awal. Jadi 1, 2, 3 hari itu saya beradaptasi ya. Adaptasinya 3 hari, hari keempat kelima itu udah terbiasa. Dan ini agak lain ya waktunya. Kalau dulu saya puasa itu berada di rumah ya, kerja dekat rumah. Ini sedang ada proyek di luar kota. Ya mudah-mudahan ini sebelum bulan puasa udah selesai. Kemudian setelah proyek ini selesai, saya dapat pekerjaan di ya dekat rumah, tiap hari pulang biar bisa menikmati bulan Ramadan, bulan puasa bersama keluarga sampai libur lebaran ya. Ya mohon doanya untuk para netizen waduh netizen ya. Mohon doanya untuk mohon doanya dari teman-teman agar sebelum bulan puasa udah sukses di YouTube. Jadi nggak perlu kerja di luar daerah, jauh-jauh dari rumah. Dan kita saling mendoakan. Saya juga doakan untuk para penonton, entah itu yang jadi YouTuber atau mempunyai profesi lain, jadi buruh, jadi petani, jadi buruh pabrik atau buruh apapun. Saya doakan sukses selalu, rezeki lancar, dan bisa menikmati pekerjaan yang Anda tekuni saat ini, dan Anda juga mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai dengan penghasilan yang Anda inginkan, sebesar apapun yang Anda inginkan. Saya doakan, saya aminkan, amin. Ya kita juga yang namanya manusia saling support, walaupun supportnya dalam bentuk doa, itu sudah bagus, sudah ada nilai ibadahnya. Itu kita saling mendoakan untuk kebaikan sesama. Kalau kita mendoakan orang lain, ya mendoakan kebaikan untuk orang lain, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Begitu juga dengan apabila kita mendoakan orang lain mendapatkan hal-hal yang buruk, nah keburukan itu juga akan menimpa pada kita. Jadi tetap jaga pikiran positif kita, saling mendoakan yang baik-baik saja agar kita bisa sukses bersama. Oke gitu ya. Dan keinginan saya di bulan Lebaran tahun ini, Hari Raya Idul Fitri tahun ini, adalah bisa bersilaturahmi ke semua saudara-saudara saya, keluarga saya. Ya mbah kakek, mbah nenek ya. Saudara-saudara saya, paman, Pak D, dan mbah-mbah yang lain, keponakan, dan juga bisa bersilaturahmi ke teman-teman saya. Nah itu keinginan saya. Kemarin terhalang waktu liburan yang tidak panjang ya, cuma beberapa hari, kemudian berangkat kerja lagi. Nah ini harapannya saya bisa libur panjang. Ya itu doa saya, kalau saya sukses kan saya udah nggak kerja di proyek lagi. Saya kerja di proyek ya. Nah dengan sukses itu saya bisa mencari pekerjaan lain ya, nggak mencari pekerjaan lain, udah ada di rumah jadi petani tuh ya, bantu mertua, bantu istri ya, mertua istri itu petani tulen dari kecil ya. Sampai sekarang mereka mencari nafkah dengan bertani, dan saya pun juga ingin jadi petani seperti mereka ya. Tapi penghasilannya kalau dilihat untuk saat ini dirasa belum mencukupi. Nah planning saya kan ya insya Allah diridhoi oleh Allah ya. Jadi planning saya itu dapat penghasilan dari YouTube, kemudian kerja sehari-hari di sawah. Nah seperti itu. Kalau harapan teman-teman apa ini di tahun ini ya?
nggak cuma di bulan Ramadan, bulan Idul Fitri tahun ini. Tapi tahun ini harapannya apa? Ya kita punya harapan, cita-cita yang beda-beda. Tapi yang jelas sama, yaitu kita bercita-cita agar lebih baik dari tahun sebelumnya, dari waktu yang sebelumnya. Ya setiap orang pasti mempunyai keinginan yang sama, menjadi orang yang kaya, yang berkecukupan. Tapi kesuksesan itu memang ada syaratnya ya. Katanya di dunia ini tidak ada yang gratis. Ya mungkin itu benar adanya. Bahkan surga pun juga tidak gratis. Kita harus membayarnya dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana cara kita merayu Tuhan agar dibukakan pintu surga. Itu ranah agama, saya nggak berani berbicara jauh, takut salah ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang paham agama mungkin bisa memberikan komentar, nasihat yang baik itu ke saya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum menjadi buruh proyek, kebanyakan pekerjaan saya itu pabrikan. Jadi buruh pabrik ya, karyawan pabrik. Dari pabrik pengolahan kayu, pabrik karoseri, itu yang saya jalani. Pernah juga di bengkel bengkel kapal, bikin kapal di daerah Kalimantan, Banjarmasin. Ya pernah main ke sana lah, main ke Banjarmasin sekitar ya kurang lebih 4 bulan. Tahun berapa itu, udah lama sekali, udah 10 tahun lebih, 20 tahun mungkin ya, 20 tahun belum ada, 10 tahun lebih saya pernah ke Kalimantan, walaupun cuma 3 bulan. Ya sedikit tahulah bahasa, bukan bahasa, kata-kata dalam bahasa Banjar ya. Ya sedikit aja. Ya pengennya sih ketika, ya ini pengalaman saya di Banjarmasin. Dulu seneng sekali ketika di sana mau berangkat ke Banjarmasin itu. Wah, jika saya ke Banjarmasin, saya punya kosakata baru nih, saya punya keahlian atau pengetahuan bahasa nih. Seperti teman saya kan bertahun-tahun di daerah Jawa Barat, di Bandung lah. Wah, bahasa Sundanya bagus, lancar, logatnya juga luas. Nah saya ke Banjarmasin tuh ada harapan, wah saya bisa bahasa Banjar itu suatu pencapaian. Tapi apa yang terjadi di sana itu, orang-orang Banjar pinter bahasa Jawa. Ya karena orangnya, ya ada yang istrinya dari Jawa Timur, dia sendiri, teman saya sendiri yang laki-laki itu orang lokal sana, orang pribumi. Orang asli daerah Kalimantan tapi istrinya dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Jadi mereka nggak tahu secara otomatis atau diajari istrinya ya, jadi bisa bahasa Jawa. Ada juga bahasa Jawanya itu halus, lebih halus dari saya, pinter dia. Padahal orang asli Kalimantan sana, orang asli Banjar. Katanya dulu pernah bekerja di warung makan pemiliknya orang Jawa. Nah, top. Nah, saya sendiri mau belajar bahasa Banjar di sana. Ya orang sana ngajak saya ngomong pakai bahasa Jawa. Gimana mau belajar? Akhirnya cuma dapat ya sedikit aja. Kalau besar ganal, kecil halus. Kalau lepas pacul, laki-laki lakian, binian, perempuan ya, apalagi itu. Ada yang bahasanya itu sama dengan bahasa Jawa ya, 25 kalau bahasa Jawa Selawe. Di Banjar juga Selawe. Kalau abang itu merah.
tanah abang, tanah merah. Kalau di Jawa abang, merah itu abang. Di Kalimantan juga abang. Apa lagi ya? Ya sedikit-sedikit lah. Seperti kalau bungas. Bungas itu dipakai untuk laki-laki, tapi juga sering saya lihat dipakai untuk perempuan. Mungkin bungas itu artinya cakep ya, bukan cantik, bukan tampan, tapi cakep. Mungkin orang yang dari Banjar bisa kasih penjelasan ke saya, bungas itu artinya apa, yang benar, yang tepat ya. Kan saya baru belajar nih, seneng juga ya. Saya tuh bahkan bukan asli Temanggung ya. Ketika saya udah lama di Temanggung, saya udah pakai bahasa Temanggung, tapi orang-orang juga tahu, wah ini bukan orang asli Temanggung nih. Logatnya beda. Ini yang nonton video saya itu berasal dari mana saja, atau ini udah sampai mana nih videonya? Tolong tulis di kolom komentar dong, biar rame kita. Oh ya, nih ngomong-ngomong kita udah melewati tempat wisata Cinta ya, tadi udah kita lewati, dan di depan kita ada pasar apung ya. Nggak, kita juga belum pernah masuk ke sana. Oh ya, dan mungkin cukup itu saja ya, kita ngobrol-ngobrol, disambung lain waktu. Dan ini kita nikmati pemandangan perjalanan kita aja. Oke, mungkin akhir kata salam aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Let's jalan-jalan lihat pemandangan.